Long Lin tidak bisa mempercayai telinganya. Chu Feng sebenarnya memintanya untuk mempercepat. Melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa wajah Chu Feng tidak lagi terdistorsi seperti sebelumnya. Jelas sekali bahwa rasa sakit yang dia derita telah sangat berkurang, atau dengan kata lain, dia telah beradaptasi dengannya. Melihat pemandangan ini, Long Lin melihat ke arah Dragon Marrow lagi, dan dia bahkan curiga ada yang tidak beres dengan Dragon Marrow. Tapi tidak ada yang salah dengan Dragon Marrow, ia tetap kejam, mendominasi, dan kejam. Tidak masalah, itu masalah Chu Feng terlalu kuat. Lalu Long Lin tersenyum, teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar istimewa. Itu tidak istimewa. Kompas juga tidak akan memilihku. Senior, cepatlah, kata Chu Feng sambil tersenyum. Ini pertama kalinya saya melihat sisik naga, dan seseorang tertawa saat sumsum naga masuk ke tubuhnya. Padahal, jangan konyol, dia belum pernah melihat orang yang masih bisa berbicara setelah sumsum naga masuk ke dalam tubuhnya. Menurut saya, orang-orang itu hanya bisa meratap dan meratap terus-menerus, dan tidak akan berhenti sampai mereka tidak mempunyai kekuatan lagi atau tidak dapat mengeluarkan suara lagi. Termasuk dirinya sendiri. Meskipun sulit dipercaya, ini jelas merupakan kabar baik bagi Long Lin, jadi dia mengikuti permintaan Chu Feng dan mulai mempercepat. Ekspresi Chu Feng berubah lagi, tapi, dia tidak berteriak, Chu Feng menolak. Seperti yang diharapkan dari putra Jieran Xing, Long Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Setelah mendengar ini, Chu Feng pun bertanya, senior, kamu pasti belum pernah melihat ibuku, kan? Meski ibunya terkenal, Long Lin mungkin masih terjebak di alam bawah seni bela diri leluhur saat ibunya melintasi dunia seni bela diri yang luas. Memang benar aku belum pernah melihatnya, tapi aku mendengar tentang perbuatan ibumu setelah aku kembali. Tapi apa yang kamu lakukan tidak lebih lemah dari ibumu, Long Lin menghela nafas. Tentu saja aku tidak bisa dibandingkan dengan ibuku, tapi aku juga tidak akan mempermalukannya, kata Chu Feng. Begitu saja, saat keduanya berbicara, semua sumsum naga yang menakutkan memasuki tubuh Chu Feng. Chu Feng, apa kabar? Ketika Long Lin menanyakan pertanyaan ini, suaranya bahkan sedikit berubah. Makhluk kuat yang bisa menggulingkan klan naga totem sebenarnya gugup. Dia sangat takut gagal. Tempering akan memakan waktu, tapi selain itu akan baik-baik saja, kata Chu Feng. Oke, bagus. Long Lin mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihat harapan. Senior, bisakah aku bergerak bebas ke sini selanjutnya? Tanya Chu Feng. Tentu saja, kamu bisa pergi kemana saja tanpa hambatan, kata Long Lin. Kemudian, Long Lin menyiapkan tempat tinggal Chu Feng. Tapi begitu Long Lin pergi, suara kilin yang menelan langit segera terdengar, Xiao Fengzi, kamu tidak bisa sebodoh itu, bukankah kamu berencana untuk melarikan diri? Mengapa kamu melarikan diri? Tanya Chu Feng. Saya telah memperoleh sumsum naga. Selama saya memakannya, saya dapat mengubahnya menjadi kekuatan dan membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda, kata Tianzuo Kilin. Jadi, apa yang kamu rasakan tentang sumsum naga ini? Chu Feng bertanya lagi. Sebenarnya lebih dari itu. Ada aura yang lebih kuat. Orang itu menyembunyikan sesuatu. Saya kira sisa-sisa naga leluhur yang dia sebutkan tidak sesederhana yang dia katakan. Tapi, apakah kamu punya kesempatan untuk mendekat? Kata Tian Kilin. Apakah kamu tahu lokasi spesifiknya? Tanya Chu Feng. Area terlarang ini sangat aneh. Seharusnya ada formasi yang kuat, tapi saya tidak tahu, kata Kilin yang menelan langit. Kamu bahkan tidak tahu di mana aku akan mencarinya. Kamu tidak bisa bertanya padanya di mana sisa-sisa naga leluhur, kan? Kata Chu Feng.
Boleh bertanya, katakan saja kamu merasa jika kamu lebih dekat dengan sisa-sisa naga leluhur, efek penempaan sumsum naga akan lebih baik. Apa kamu tidak tahu cara berbohong? Lagi pula, dia sangat ingin menyelamatkan wanita tua itu. Dia tidak tahu bahwa kamu berbohong padanya, jadi dia akan mencobanya meskipun dia setengah yakin, kata Tian Qilin. Lupakan saja, dia tidak terlalu mempercayaiku, kata Chu Feng. Sebenarnya dia bisa saja bertanya dan mencoba, tapi dia tidak mau. Sisa-sisa naga leluhur sangat penting bagi klan naga totem jika Chu Feng benar-benar membiarkan Qilin yang menelan langit memakannya. Kemudian Chu Feng tidak tahan dengan hati nuraninya. Lagi pula, bagi Long Chengyu dan yang lainnya, arti penting sisa-sisa naga leluhur mungkin setara dengan arti penting nenek moyang. Apa bedanya memakan nenek moyang saudaramu dan menggali kuburan leluhur saudaramu? Kamu benar, dia tidak terlalu mempercayaimu. Dia mungkin terdengar baik, tapi siapa yang bisa duduk di posisi ini dan tidak menjadi tuan yang kejam? Dia bilang dia tidak punya sarana. Apa kamu percaya? Lagi pula aku tidak percaya. Orang gila kecil, karena kamu merasa ada yang tidak beres, kenapa kita tidak lari saja? Ngomong-ngomong, aku punya sumsum naga. Biarkan aku makan sumsum naga ini. Aku tidak berani memberitahumu jika masih ada lagi. Pasti tidak ada masalah bagimu untuk menerobos ke dewa tingkat 4. Sedangkan untuk teman-teman itu, kamu tidak bisa menyelamatkan mereka. Jika dia benar-benar ingin melepaskan mereka, kenapa dia tidak membiarkanmu melihat mereka? Xiao Fengzi, tolong dengarkan saranku. Meskipun bakatmu bagus, kultivasimu masih terlalu lemah. Kamu sebaiknya tidak terlalu terlibat dalam urusan di level mereka. Kamu tidak boleh terlibat. Ingat, melindungi diri sendiri selalu menjadi hal yang paling penting, mengerti? Kata Tian Qilin. Jangan mencoba membujuk saya tentang masalah ini. Saya punya pengaturan sendiri, kata Chu Feng. Dia sudah menemukan Long Chengyu dan yang lainnya, jadi tentu saja tidak mungkin dia pergi sendiri. Pada hari-hari berikutnya, Chu Feng menemukan bahwa ada penghalang di mana-mana, dan sisik naga seringkali diam-diam mengawasinya. Faktanya, tidak ada tempat untuk pergi dan tidak ada yang bisa dilakukan. Untungnya, Chu Feng menggunakan jiwanya untuk melunakkan sumsum naga, meski menyakitkan, daya tahan dan kemampuan beradaptasi Chu Feng sangat kuat. Ketika Chu Feng beradaptasi dengan rasa sakit yang disebabkan oleh sumsum naga, itu tidak akan mempengaruhi dia untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan. Chu Feng mulai mempelajari buku seni bela diri terlarang, nafas naga terlarang ilahi. Setelah mencobanya, Chu Feng menemukan bahwa bukan tidak mungkin untuk berlatih, tetapi sangat sulit. Dan sejak sumsum naga diintegrasikan ke dalam tubuh, sudah lebih dari sebulan dalam sekejap mata. Saat ini, Chu Feng sedang berdiri di tempat terbuka, dengan tablet batu formasi yang telah dia atur di kejauhan. Tiba-tiba, Chu Feng membuka mulutnya, dan kekuatan yang kuat meletus dari udara, berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas menuju tablet batu formasi. Hanya saja cahaya keemasannya terlihat kuat, namun tidak mampu menggoyahkan tablet batu formasi sama sekali. Sudah kuduga, masih tidak berhasil. Chu Feng sedikit kecewa, karena cara yang baru saja digunakannya bukanlah cara biasa. Itu adalah keterampilan bela diri terlarang ilahi, dan nafas naga yang diberikan skala naga kepadanya. Sekarang, Chu Feng awalnya telah menguasai keterampilan bela diri terlarang ilahi ini, tetapi kekuatan keterampilan bela diri terlarang ilahi ini tidak memuaskan. Menurut pendahuluan, pengekangan ilahi ini sangat kuat dan ganas, jika dipraktikkan sepenuhnya, kekuatannya tidak akan lebih lemah dari pengekangan ilahi tahap kedua. Namun kekuatan yang ditampilkan Chu Feng bahkan tidak sebaik larangan tertinggi tingkat ke-9. Tapi Chu Feng juga berlatih sesuai dengan pendahuluan,
dan dia tidak tahu di mana kesalahannya. Dalam beberapa hari berikutnya, Chu Feng sering memikirkan tentang apa yang salah dengan seni bela diri terlarang ilahi. Pada saat yang sama, perlu lebih banyak waktu untuk memikirkan formasi seperti apa yang harus diatur untuk memaksimalkan efek dupa penempaan jiwa tujuh alam. Meskipun demikian, saya tidak pernah memikirkan masalah dengan seni bela diri terlarang ilahi. Namun Chu Feng akhirnya memikirkan formasi yang bisa memaksimalkan dupa penempaan jiwa tujuh alam. Jadi Chu Feng melakukan apa yang diperintahkan dan segera membentuk formasi di ruang roh dunia. Berkah dari formasi tersebut memang sangat meningkatkan kemanjuran dupa penempaan jiwa tujuh alam. Namun, bahkan jika seluruh dupa penempaan jiwa tujuh alam terbakar, telurnya tidak pulih sama sekali. Mengapa demikian? Melihat adegan ini, Chu Feng dipenuhi dengan keputusasaan.